Halo semuanya, buat Anda para pemilik bisnis atau yang lagi mendalami dunia usaha, ada satu konsep pajak yang bisa jadi senjata rahasia Anda, yaitu penyusutan aset. Namanya mungkin kedengaran agak teknis ya, tapi tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah konsep ini sampai tuntas dan dibikin simpel banget. Coba deh, bayangin aset bisnis Anda. Ada mesin, komputer, kendaraan operasional. Semua itu kan nilainya pasti turun seiring waktu. Tapi, gimana kalau saya bilang penurunan nilai itu justru bisa jadi untung buat Anda? Yap, ini adalah cara cerdas buat ngurangin beban pajak Anda secara legal. Yuk, kita bongkar caranya. Oke, sebelum kita ngitung-ngitung, kita harus paham dulu aturan mainnya. Sama kayak game, ada peraturan dari kantor pajak yang wajib kita ikutin. Ini adalah fondasi dari semua strategi kita nanti. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Anda beli mobil baru kan? Begitu mobil itu keluar dari gerbang dealer, nilainya langsung anjlok. Nah, prinsipnya persis sama kayak aset bisnis Anda. Penurunan nilai inilah yang kita sebut penyusutan. Dan inilah yang bakal kita manfaatin sebagai pengurang pajak. Nah, ini dia konsep kuncinya, masa manfaat. Tapi tunggu dulu. Ini bukan soal seberapa awet barangnya di dunia nyata ya. Ini adalah umur yang udah ditetapin sama aturan pajak yang mentuin berapa lama kita bisa ngebebanin penyusutannya. Sekarang coba lihat tabel ini. Penting banget. Aset-aset itu udah dikelompokin sama pajak berdasarkan masa manfaatnya. Nah, yang perlu Anda perhatiin itu dua kolom terakhir. Ada metode garis lurus dan saldo menurun dengan tarif yang beda. Ini nih, dua jalan yang bisa kita pilih dan kita bakal bedah dua-duanya. Oke, biar makin nempel, kita langsung masuk ke studi kasus. Anggap aja ada perusahaan namanya PT Maju Jaya. Mereka baru beli mesin seharga 150 juta rupiah. Menurut aturan, mesin ini masuk ke kelompok I, masa manfaatnya 4 tahun. Yuk kita hitung pakai cara pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus ini bisa dibilang yang paling straightforward, paling gampang ditebak. Rumusnya simpel banget, tarifnya tinggal dikali sama harga beli asetnya. Buat mesin kelompok I, tarifnya 25%. Jadi tinggal 25% dikali 150 juta. Nah, ini dia hasilnya. Coba lihat kolom penyusutan. Angkanya sama terus setiap tahun, 37,5 juta. Flat. Makanya nilai bukunya juga turun dengan jumlah yang sama terus. Sampai di akhir tahun keempat, nilainya jadi 0. Stabil banget, gampang buat perencanaan. Oke, cara pertama udah. Sekarang kita coba metode kedua, saldo menurun. Ingat ya, mesinnya masih sama, harganya sama persis, yang beda cuma cara ngitungnya. Dan ini bakal mengubah segalanya. Mari kita lihat. Nah, disinilah letak perbedaannya. Tarifnya memang lebih gede, 50%. Tapi yang paling krusial adalah ini. Pengalinya itu bukan harga beli awal lagi, tapi dikali sama nilai buku yang tersisa di awal tahun. Artinya, angkanya bakal berubah-ubah terus. Coba kita lihat angkanya. Di tahun pertama, bebannya langsung 75 juta, gede banget. Tapi di tahun kedua, karena ngitungnya dari nilai sisa, bebannya jadi turun. Terus turun lagi di tahun berikutnya. Jadi polanya jelas ya, gede di depan, makin lama makin kecil. Oke, kita udah lihat dua-duanya. Sekarang, saatnya kita bandingin. Nah, disinilah letak keputusan strategisnya. Mau yang konsisten dan bisa ditebak, atau mau yang ngasih keuntungan gede di awal? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh grafik batangnya. Di tahun pertama aja, saldo menurun itu batangnya 2 kali lipat lebih tinggi. Artinya apa? Pengurang pajak Anda di tahun pertama bisa 2 kali lipat lebih besar. Ini ngaruhnya ke cash flow bisa luar biasa loh. Jadi kesimpulannya gini, garis lurus itu ibaratnya maraton, stabil dan bisa diprediksi, cocok buat perencanaan jangka panjang. Nah, kalau saldo menurun itu ibaratnya lari sprint. Anda dapat dorongan besar di awal, pas asetnya masih baru dan paling produktif. Oke, setelah kita lihat semua hitung-hitungannya, sekarang mari kita simpulkan poin-poin paling penting yang bisa langsung Anda pakai buat bisnis Anda. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Cukup ingat 4 hal ini. 1. Penyusutan itu cara cerdas mengubah kerugian nilai aset jadi penghemat pajak. 2. Garis lurus itu buat stabilitas. 3. Saldo menurun itu buat memaksimalkan keuntungan pajak di awal. Dan yang paling penting, nomor 4, pilihan Anda ini ngaruh langsung ke duit di kantong perusahaan dan pajak yang harus dibayar. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda, coba deh lihat kondisi bisnis Anda sekarang. Lihat cash flow-nya, lihat target labanya. Metode mana yang paling pas buat Anda saat ini? Apakah Anda butuh yang stabil atau butuh penghematan pajak sebesar-besarnya sekarang juga? Ini bukan lagi soal akuntansi, ini soal strategi bisnis. Jawabannya ada di tangan Anda.